Film bergenre fiksi ilmiah biasanya identik dengan eksplorasi gagasan besar mengenai masa depan, perkembangan teknologi canggih, perjalanan antariksa, hingga spekulasi tentang kehidupan di luar bumi. Genre ini memang sering dijadikan wadah untuk menuangkan imajinasi liar para sineas mengenai apa yang mungkin terjadi di masa depan, baik dari sisi kemajuan peradaban maupun ancaman yang harus dihadapi manusia. Namun, tidak semua film sci-fi hanya berfokus pada konsep-konsep intelektual atau teori yang rumit. Ada juga deretan film yang justru menghadirkan perpaduan menarik antara ide fiksi ilmiah dan adegan aksi menegangkan yang membuat penonton betah mengikuti jalan ceritanya dari awal hingga akhir. Film-film ini tidak hanya menawarkan visual futuristik dan dunia imajiner yang menakjubkan, tetapi juga menyajikan aksi spektakuler, pertempuran epik, serta ketegangan tiada henti yang mampu membuat jantung berdebar. Franchise film Mad Max kembali hidup lewat film Mad Max Fury Road, yang disutradarai oleh George Miller. Sepanjang film kita disuguhkan dengan kejar-kejaran yang hampir tidak memberi waktu istirahat bagi penonton. Berlatar di gurun pasca-apokaliptik, kisahnya mengikuti Max Rokatansky, Tom Hardy, yang terjebak dalam pelarian bersama Imperator Furiosa, Charlize Theron, melawan tirani Immortan Joe. Sejak menit awal, film ini langsung menggebrak dengan adegan pengejaran kendaraan brutal. Setiap kendaraan dimodifikasi dengan gaya unik, menciptakan pemandangan spektakuler ketika mereka saling tabrak di jalanan gurun. Koreografi aksi dilakukan dengan banyak efek praktis, sehingga setiap ledakan dan lompatan terlihat nyata. Karakter Furiosa menjadi pusat cerita, memimpin kelompok wanita pelarian yang ingin lepas dari perbudakan. Max sendiri perlahan ikut terlibat dalam perjuangan ini, meski awalnya hanya berusaha bertahan hidup. Hubungan keduanya dibangun di tengah derasnya aksi, menambah kedalaman di balik kekacauan. Fury Road adalah film yang hampir seluruh durasinya dipenuhi kejar-kejaran tanpa henti. Perpaduan sinematografi indah, aksi praktikal spektakuler, serta energi tanpa jeda membuat film ini langsung diakui sebagai salah satu film aksi terbaik di era modern. James Cameron menyutradarai Alien sebagai sequel dari film horor fiksi ilmiah legendaris Alien, 1979, yang sebelumnya digarap Ridley Scott. Jika film pertama lebih menekankan pada nuansa horor murni dan kengerian psikologis dari ancaman tunggal xenomorph, maka Aliens membawa cerita ke arah yang jauh lebih eksplosif dengan menambahkan elemen aksi militer berskala besar. Kali ini, penonton tidak hanya menyaksikan satu makhluk mengerikan, melainkan kawanan xenomorph yang jumlahnya jauh lebih banyak, sehingga ancamannya terasa semakin masif dan menegangkan. Kisahnya kembali mengikuti Ellen Ripley, diperankan dengan brilian oleh Sigourney Weaver, satu-satunya penyintas dari film pertama, yang kini harus kembali berhadapan dengan teror xenomorph. Ripley bergabung bersama sekelompok marinir luar angkasa yang dikirim ke planet LV-426, tempat sebuah koloni manusia tiba-tiba kehilangan kontak. Dari awal misi, suasana suram dan penuh ketegangan sudah terasa, seolah memberi tanda bahwa bahaya mengintai di setiap sudut planet asing tersebut. Begitu tim mendarat, Cameron menyusun atmosfer mencekam yang berpadu dengan aksi menegangkan. Penonton disuguhi perpaduan adegan baku tembak intens, serangan mendadak, serta momen klaustrofobik ketika kamera menyorot lorong-lorong sempit, ruangan gelap, dan tempat yang penuh ketidakpastian. Ketika xenomorph akhirnya menyerang dalam jumlah besar, ketegangan yang dibangun perlahan-lahan pun meledak menjadi aksi tanpa henti dengan efek praktikal dan sinematografi yang inovatif pada masanya. Karakter Ripley mengalami perkembangan signifikan dalam sequel ini. Ia bukan hanya sosok penyintas yang penuh trauma, melainkan tampil sebagai figur tangguh, berani, sekaligus penuh empati. Hubungannya dengan Newt, satu-satunya anak kecil yang selamat dari koloni, menambah lapisan emosional pada cerita. Puncak ikonik film ini tentu saja terjadi saat Ripley mengenakan power loader dan menghadapi sang alien Queen dalam pertarungan langsung yang monumental. Adegan itu tidak hanya menjadi salah satu duel paling dikenang dalam sejarah film sci-fi, tetapi juga mengukuhkan Ripley sebagai salah satu tokoh perempuan paling kuat dalam dunia perfilman. Dengan penggabungan horor dan aksi yang seimbang,
Aliens berhasil menjaga intensitas dari awal hingga akhir. Pertempuran demi pertempuran semakin meningkat skalanya, sementara interaksi antar karakter memberi kedalaman emosional yang jarang ditemui di film aksi lain. Tidak mengherankan jika karya James Cameron ini dianggap sebagai salah satu sequel terbaik sepanjang masa dan tetap menjadi tolak ukur bagi banyak film sci-fi aksi setelahnya. Starship Troopers membawa penonton ke masa depan yang kelam, di mana umat manusia harus menghadapi peperangan melawan ras alien serangga raksasa yang dikenal sebagai Arachnids. Ceritanya berpusat pada perjalanan Johnny Rico beserta teman-temannya yang memutuskan bergabung dengan pasukan militer antariksa demi melindungi bumi dan membalas ancaman dari makhluk asing tersebut. Film ini dipenuhi dengan rangkaian adegan pertempuran besar-besaran yang brutal dan menegangkan, mulai dari invasi ke planet asing yang penuh ledakan hingga pertarungan jarak dekat melawan alien yang ganas dan mematikan. Pada masanya, efek visual yang ditampilkan terasa revolusioner karena mampu menciptakan atmosfer pertempuran skala besar, memperlihatkan bagaimana pasukan manusia tanpa kewalahan menghadapi jumlah Arachnids yang seolah tidak ada habisnya. Namun, Starship Troopers bukan hanya tentang aksi semata. Di balik dentuman senjata dan kekacauan perang, film ini juga menyelipkan satir sosial yang cerdas mengenai propaganda militer, indoktrinasi, serta nasionalisme ekstrim. Narasi berupa iklan perekrutan tentara yang muncul di sela-sela adegan tempur bukan sekadar selingan, melainkan bagian penting dari kritik yang disampaikan sutradara, memberikan lapisan makna tambahan pada kisahnya. Setiap pertempuran dalam film ini ditampilkan dengan kejam namun juga spektakuler, memadukan skala peperangan yang masif dengan fokus pada karakter-karakter muda yang masih belajar arti perjuangan dan pengorbanan. Hal tersebut menjadikan Starship Troopers bukan hanya tontonan sci-fi aksi yang penuh adrenalin, tetapi juga karya yang memancing pemikiran sekaligus tetap menghibur dengan intensitas yang tiada henti. Film Predator merupakan salah satu film sci-fi aksi paling ikonik era 80-an. Ceritanya mengikuti tim elit paramiliter yang dipimpin Dutch, Arnold Schwarzenegger, dalam sebuah misi penyelamatan di hutan Amerika Tengah. Namun, misi itu berubah drastis ketika mereka sadar sedang diburu oleh makhluk asing dengan teknologi canggih dan kemampuan kamuflase luar biasa. Sejak tim mulai menyadari ancaman yang tidak terlihat, ketegangan perlahan meningkat. Satu persatu anggota tim dibantai dengan cara brutal, meninggalkan suasana paranoia yang terus menekan. Kombinasi suasana hutan lebat, efek praktis menakutkan, dan desain Predator yang legendaris membuat setiap adegan konfrontasi terasa menegangkan. Daya tarik utamanya tentu ketika peran berbalik. Tim elit bersenjata lengkap justru menjadi mangsa. Dari sana, film berkembang menjadi duel klasik antara Dutch dengan Predator, menampilkan pertempuran yang mengandalkan taktik, otot, dan naluri bertahan hidup. Duel klimaks itu membuktikan bahwa meski makhluk asing lebih unggul secara teknologi, kecerdikan manusia tetap jadi senjata pamungkas. Predator berhasil menciptakan aksi non-stop dalam latar sederhana. Setiap adegan tidak hanya soal adu kekuatan, tetapi juga permainan psikologi antara pemburu dan buruannya. Tak heran film ini masih dianggap sebagai salah satu film aksi sci-fi paling intens sepanjang masa. Bukan hanya aliens, James Cameron juga menunjukkan kepiawaiannya lewat film Terminator 2 Judgment Day, sequel yang membawa standar baru dalam genre sci-fi aksi. Kali ini, Terminator T-800, Arnold Schwarzenegger, justru dikirim untuk melindungi John Connor, Edward Furlong, calon pemimpin pemberontakan manusia melawan mesin di masa depan. Lawan mereka adalah T-1000, cyborg generasi baru dengan kemampuan berubah bentuk. Sejak awal, film langsung menyajikan adegan kejar-kejaran menegangkan di jalan raya. Aksi tidak pernah berhenti, dari ledakan besar, baku tembak brutal, hingga duel sengit antara T-800 dan T-1000 yang terus berlanjut sepanjang film. Teknologi CGI yang digunakan untuk menghadirkan efek cair pada tubuh T-1000 menjadi revolusi visual yang memperkuat setiap pertarungan. Selain aksi, film ini juga memperdalam hubungan antara Sarah Connor, Linda Hamilton, John, dan T-800.
Perubahan T-800 dari mesin pembunuh menjadi pelindung menambahkan lapisan emosional yang membuat film ini lebih dari sekadar tontonan penuh aksi. Hingga hari ini, Terminator 2 tetap diingat sebagai salah satu film sci-fi aksi terbaik sepanjang masa. Perpaduan antara efek visual mutakhir, adegan laga tak terlupakan, dan narasi kuat menjadikannya standar emas untuk genre ini.